kehidupan kita juga waktu kita mau hidup menjadi terang, mau menjadi garam, mau bangkit itu awal-awal susah, tapi setelah dilatih pasti bisa. Semua bilang pasti bisa. Ini ibadah pembukaan yang dijadwalkan itu selesai jam 7 ya. Kalau udah mendekati jam 7 sebetulnya di acara itu mungkin ada perubahan ya, ada panitia yang namanya penjaga timekeeper ya. Kalau pembicara udah 15 menit duduknya di kertas ini ya, sebelum secara khusus di sesi ya. Ada video sih bukan ya, yang kecil itu nggak kelihatan. Jadi kalau 15 menit ya, kalau masih 30 menit jangan meluangkan gitu ya. Saya pernah ngomong di satu gereja masih 30 menit dia udah tunjuk kita masih lama itu ya 30 menit ya. Kalau udah 15 menit angkat gitu ya. Kalau tinggal 10 angkat lagi, 35 siap-siap sebelum mau berhenti karena retreat itu kan semua tahu jadwal yang semua ada jadwalnya. Sama yang kedua yang kelupaan mungkin kan kita lupa dulu ya, yang kayak kiper yang belum ya harus kan disiapkan ya. Gak apa-apa, mulai besok udah berfungsi. Yang kedua, di acara seperti ini harus ada panitia yang namanya hospitality ya. Ada kelupaan atau ada, jadi saya lihat-lihat gak ada minum ya, gak ada tisu jauh itu yang melihat pembicara itu mungkin pembicaranya orang dekat gitu ya, orang dalam ya, nggak bisa pulang gitu ya, karena nggak ada air minum, nggak ada kopi, nggak ada jus gitu ya. Itu belajar ya, tapi nggak apa-apa dimakan karena masih belajar mau bangkit menjadi terang atau bercahaya. Lagu yang terakhir yang kita nyanyikan tadi yang menyebabkan hujan turun dengan deras. Bukan seperti tanah kering, berbagai tanah besar menanti datangnya. Saya mungkin satu jam kalau itu tidak juga gitu ya. Ini hanya bahasa biasa atau bahasa figuratif yang menggambarkan kehausan kita akan Tuhan. Nah, hari ini saya akan membawakan tema tadi, judulnya apa? Menyala guys. Kasih tahu mereka, menyala guys. Saya berharap di ibadah ini, langsung dua gitu ya. Ini tanggapan dia langsung dua ya. Saya berharap di ibadah ini semua kita sungguh-sungguh di mawar Tuhan, di jalan Tuhan, supaya kita pulang nanti benar-benar menyala ya, menyala. Bangkitlah dan menjadi terang. Nah, ada kata bangkitlah itu sebuah kata kerja yang bukan suruh Tuhan bangkitkan aku dong, tapi kita yang harus bangkit. Siapa yang harus bangkit? Kita. Ya, bilang saya yang harus bangkit. 2, 3. Saya yang harus bangkit. Jadi kita semua yang harus bangkit, bukan Tuhan yang kita minta suruh Tuhan bangkitkan saya, tapi kita yang harus. Kita yang harus berusaha untuk bangkit untuk menjadi apa? Bangkit untuk apa? Menyala. Bangkit untuk apa? Menjadi terang. Ayat firman Tuhan tidak. Cek, cek. Ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ke-1. Yesaya pasal 60 ayat yang ke-1 ya, baca bersama-sama. 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Di terjemahan bahasa Indonesia firman Allah yang hidup disebutkan ini.
terjemahan lama, ini waktu kalian belum lahir, disebutkan ini, bangunlah engkau, nyatakanlah cahayamu. Jadi kita bangkit tentu ada tujuannya, kita bangun ada tujuannya. Coba kalau yang berikan bangun. Wah, ini luar biasa ya, semua mencatatannya. Ada yang nggak mencatat? Oh, catatannya ya. Oh, itu udah kewajiban namanya, aturannya harus dicatat. Karena mungkin ada kuisnya nanti ya. Diwajibkan untuk mencatat. Saya senang sekali ya. Bangunlah engkau, nyatakan cahaya. Jadi ternyata ada tujuan untuk kita bangkit, tujuan untuk kita bangun untuk apa? Bercahaya untuk apa? Menyatakan terang untuk apa tadi? Menyala. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita seringkali tidak menyala, tidak bercahaya atau tidak menjadi terang? Ada yang bisa jawab? Seharusnya saya mempersiapkan ini juga ya, hadiah mungkin ya banyak. Saya nggak kepikir ya. Biasanya kalau retreat itu ada pertanyaan, ada hadiah gitu ya. Ada yang bisa jawab? Kenapa kita nggak bercahaya atau nggak menyala atau nggak menjadi terang? Satu, nggak apa-apa salah ya, tapi nggak ada hadiah ya. Karena nggak mau bangkit, malas ya. Ada lagi, kenapa kita nggak menjadi terang? Kenapa kita nggak percaya? Ada yang tahu definisi terang sebelum lanjut ke sana? Ini orang-orang sekolahan semua ya, udah kakak bagus sekolah semua. Udah? Apa definisi terang? Coba ini saya definisi terang. Apa? Jangan buka ini handphone. Yang jelas kamu jawab. Nggak gelap. Apa? Adanya sudah tahu. Bro, dan kayaknya hampir tepat. Ya, ini keren, hampir tepat, keren. Ada yang bisa mencoba? Definisi terang. Kalau kita jawab salah, ya nggak apa-apa ya, kalau sama lo jadi tahu saya masih salah nanti besok atau sebentar bisa benar. Tadi belum terlalu tepat, tapi udah keren, udah jawabannya udah bagus. Nyerah? Nah, karena tadi ada kalau panitia menyiapkan berapa item hadiah? Ada S26, S27, S28, S27. Ya, definisi dari terang itu tadi hampir berbeda, yaitu ketiadaan gelap. Ya, jadi itulah yang namanya. Oh, apa bisa ya? Jawab tadi ya. Ketiadaan gelap. Itu terang. Jadi kalau kita menjadi terang, maka kita membuyarkan, meniadakan kegelapan. Misalnya lampu dimatikan di sini, ketika ada lampu satu maka gelapnya sirna. Ketiadaan gelap itu namanya terang. Tadi kenapa terang itu tidak ada, tidak terlihat, tidak bercahaya, tidak menyala? Ada yang bisa jawab? Karena saya membawakan mungkin analoginya supaya lebih jelas. Ada yang tahu lampu pijar atau yang kita sering sebut bohlam? Ya, lampu pijar siapa yang menemukan? Thomas atau
SAD. Ya, sudah. Karena yang pertama tadi nggak terhubung ya, ini kayak colok bahasanya dia, nggak terhubung sama sumber dari terang. Nah ini gambaran kita kenapa kita nggak menjadi terang, karena kita nggak terhubung. Yang kedua, kalau dia sudah terhubung, tapi kenapa kok dia nggak menunjukkan dia terang? Dia punya anak, nggak dinyalain. Wah itu benar tidak? Karena ternyata ada tombol namanya on off, ya ada saklar ya. Kalau dimatiin, itu yang bertugas matiin itu Tuhan atau kita? Kita. Ya, kalau kita nggak nyalain maka nggak terang. 2, 3, banyak dijawab. Satu lagi apa? Karena putus. Bagus sih. Mengalami kerusakan. Padahal sebenarnya bola itu rahasianya mereka tahu. Dirancang untuk nyala seumur hidup. Tapi kalau nyala seumur hidup kan pakainya tetap gitu ya. Dibuatlah ada batas waktu. Nah kalau itu putus, ada sedikit bagian komponen dari bola itu putus, maka tidak ada cahaya. Satu lagi, saya masih kasih kesempatan. Jadi udah 3 tadi ya. Satu nggak terhubung sama sumbernya, listriknya. Yang kedua tadi apa kereta? Nggak tombolnya nggak di off, ya di off terus. Yang ketiga putus. Yang keempat, ada yang tahu? Ada 5 sebetulnya. Yang keempat, ini Alkitab ya, karena ditutup. Ya. Kalau bola itu benar saja. Dia jawab nanti kalau bolanya nyala kemudian ditutup. Ya kalau di Alkitab disebut ada terang yang membawa gandang itu tidak akan terlihat. Ya. Ditutup tidak akan terlihat. Apalagi kalau tutupnya pakai kain hitam tidak akan terlihat. Yang terakhir, ada yang bisa tahu? Udah dicolok, nggak putus dia, nggak rusak, di on, nggak ditutup, tapi terangnya mungkin kelihatan hanya sedikit. Kenapa? Oh, nggak sampai putus, benar juga sih. Tapi yang lebih masuk akalnya karena lihatnya dari jauh. Ya. Aduh, kelihatannya sama-sama sayang-sayang. Karena dari jauh. Yang terakhir ada banyak yang jauh. Kenapa? Ada yang tahu? Tadi udah berapa tadi? 5 ya. Kalau 5 Pancasila sudah cukup ya. Ini mungkin banyak. Ada lagi yang tahu? Kenapa? Ya nanti jadi PR Pak. Diskusi terkait kelompok. Nah kembali apa yang saya sebutkan di sini. Hari ini kita dengan tema besar adalah Rise and Shine. Bangkitlah dan menjadi terang. Ini sebuah kata kerja supaya terang kita itu bisa bercahaya dan dilihat oleh semua orang. Ini ada kaitannya dengan tema dari Youth Impact Generation. Apa? Temanya besar, tentang tema besarnya setiap melihat dari apa yang diucapkan konfirmasi menjadi terang dan terang. Hidup yang berdampak, tema besar kita sebanyak hidup yang berdampak. Jadi orang yang menjadi terang itu adalah orang yang berdampak, orang yang bercahaya. Yang terakhir saya kasih tahu kenapa terang itu tidak terlihat, karena terang itu berada di tempat yang terang. Jadi tidak terlihat. Kalau terang udah ketemu terang, bagaimana kita menemukan ada terang yang baru kan? Udah terang semuanya karena tidak ada kegelapan. Tapi dia bisa terlihat kalau ada di tempat yang gelap. Terang itu baru terlihat di tempat yang gelap. Jadi harus berada di tempat yang tepat. Nah, sekarang pertanyaan
Judulnya apa? Menyala guys. Menyala. Kita bagaimana supaya kita bisa menyala? Sehingga hidup kita tadi bisa berdampak, bisa menjadi terang, bisa menjadi pengaruh. Ya. Sebelumnya ada yang pernah nangkep ikan. Wah, ini udah gak zaman. Bastian, Kak Bastian kan dari dulu ya, dari Nias. Mungkin tempatnya di dekat sungai. Ya. Saya juga pernah kalau malam kita menangkap ikan. Apa yang kita lakukan kalau menangkap ikan? Bawanya umpan. Itu mancing. Ya. Ini menangkap ikan pakai tongkat, pakai apa? Bawahnya yang pertama itu lampu. Lampu namanya lampu zaman dulu itu ada lampu Petronas. Ya, lumayan ya. Udah kakak tunggu lampu itu ya. Jadi kita bawa itu tujuannya apa kita bawa lampu? Karena ikan itu suka terang. Ya. Waktu dia lihat ada cahaya ikannya ngumpul. Waktu ikannya ngumpul baru kesempatan kita jalan atau kita tombak ikan. Jadi sebetulnya manfaat terang itu menarik, ya, menyedot. Kalau misalnya orang itu yang normal ya, orang-orang yang berpikiran sehat gitu, lebih suka berada di tempat terang atau di tempat yang gelap? Lebih suka berada di tempat terang atau tempat gelap? Kita jawab semua ya. Apa saya perlu pakai bahasa? Lebih suka mana? Ya kalian lah semuanya. Lebih suka mana? Berada di tempat terang atau tempat gelap? Benar apa benar ya? Benar ya, yakin ya? Karena ada orang-orang kalau yang mau melakukan kesalahan, mau melakukan dosa, mau melakukan hal-hal yang tidak baik, lebih pilihnya di tempat yang gelap. Tapi anak-anak terang itu harus berada di tempat yang terang. Jadi memang terang itu sangat bermanfaat. Kalau nggak usah soal kalau kalian dandan aja misalnya, yang wanita tentu ya, yang pria jangan dandan ya. Pria yang udah sisiran udah cukup nggak usah dandan ya. Jangan. Wanita kalau dandan, coba kalau lampunya dimatiin, ya. Kira-kira dandannya maksimal apa kan? Ya, pakai ilmu apa? Gak akan maksimal. Karena butuh terang supaya kita bisa melihat. Nah itu sebabnya firman itu digambarkan sebagai terang yang menerangi kehidupan kita supaya kita bisa melihat ada noda, ada celah, ada titik yang harus dihilangkan, yang harus dihapuskan. Nah, pertanyaan lagi adalah bagaimana untuk kita bisa bangkit dan bercahaya? Tadi dari jawaban-jawaban seperti kolam tadi atau lampu hijau, maka yang pertama jawabannya adalah kita harus menerima terang dari Tuhan. Katakan bersama saya, menerima terang dari Tuhan. 2, 3. Menerima terang dari Tuhan. Kenapa kita harus menerima terang dari Tuhan? Sebab Tuhan itu adalah sang terang. Tuhan adalah sumber dari segala terang. Dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Jadi Yesus yang menjadi terang dunia. Itu sebabnya kalau kita mau bercahaya, kalau kita mau menyala, kalau kita mau terlihat, berdampak, memberi pengaruh bagi siapapun, maka kita harus melekat kepada Tuhan. Yang setuju katakan? Melekat kepada Tuhan. Karena sebelum kita bisa menarik seperti contoh lampu tadi yang bisa menarik serangga. Serangga itu kan suka ngumpul ketika ada terang. Waktu kita mau ngusir serangga, kita matiin lampunya, serangkanya pergi, tapi waktu kita nyala dia kumpul lagi. Supaya orang bisa datang kepada terang melalui kehidupan kita yang adalah Allah Tuhan, maka kita harus menyala, kita harus bersinar, kita harus bercahaya, dan caranya adalah kita harus terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, kenapa
itu kan tugasnya Kabastian, itu kan tugasnya Bronata, itu kan tugasnya yang lain-lain. Panitia aja yang bertugas. Saya enggak. Padahal semua kita harus menyala. Katakan amin. Semua kita harus menyala. Katakan amin. Harus biasakan jawab ya. Amin. Karena amin itu artinya pasti benar dan supaya kita lakukan dalam hidup. Jadi tidak ada cara lain, maka semua kita harus terhubung dengan Tuhan. Saya, anak-anakku sekalian, semua kita yang hadir malam hari ini. Cara supaya kita bisa menyala, kita bisa bercahaya, kita bisa berdampak, kita bisa memberi pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita harus terhubung dengan Tuhan. Bagaimana cara terhubung dengan Tuhan? Ada kehidupan doa. Katakan kehidupan doa. Katakan kehidupan doa. Ada kehidupan doa. Karena doa itu bicara komunikasi dua arah, bicara dialog, ada hubungan kita kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita. Itu doa. Nah, selain doa, cara kita terhubung dengan Tuhan adalah dengan membaca Alkitab. Katakan membaca Alkitab. Katakan membaca Alkitab. Semua sudah membaca Alkitab hari ini? Ada yang belum? Semua sudah membaca Alkitab hari ini? Padahal itu adalah cara untuk kita terhubung dengan Tuhan. Cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Firman itu adalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita, sehingga kita mengerti, oh ini toh maksud Tuhan. Oh yang ini saya tidak boleh lakukan, tapi saya harus melakukan yang ini. Itu kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Karena saya tanya, sudah baca Alkitab belum? Sudah. Gimana caranya? Alkitab, bukan ini. Baca firman Tuhan yang kita baca. Ya. Mungkin di YouTube juga dilakukan ya program membaca satu pasal satu. Hari ini sudah di pasal berapa? 26 atau 25? 25 atau 26? Ya udah sama saudara dengan nama ya. 26 harus lakukan itu. Bukan hanya sekedar dianjurkan, tapi ini merupakan kewajiban kita karena Alkitab atau firman Tuhan itu makanan bagi jiwa kita. Katakan amin. Firman Tuhan makanan bagi jiwa kita. Katakan amin. Tadi siang semua makan kan? Makan. Walaupun gak bawa ya. Ada yang gak bawa tapi makan? Beruntung sekali kalian ya. Karena kemurahan dan tante Ida ya. Ada yang lebih sampai akhirnya saya harus terus terang saya gak makan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Sebenarnya kan udah dibuka ya. Bahwa sarapan dengan mana dan bawa makan Siap. Nah itu kesalahan. Bukan makan siang sebetulnya, makanan di siang hari. Mereka pikir makan siang, akhirnya nggak bawa makanan di siang hari. Beruntung kalau yang
gabung di grup belum ini kapasnya? Di grup, yuk. Udah gabung semua mereka. Kalau ada yang belum digabungkan aja. Ya. Dan berapa banyak yang sudah mengirim renungan atau rema yang didapat atau membaca firman Tuhan? Berapa coba? Berapa orang? Kapasnya, Kak Komi, Nita, 3, Tina, 4 orang yang dari 5. Dari 1.000 kurang ini hanya 5 orang. Yang lain kemana? Bagus. David itu dari kata David, Daud ya. Berani, luar biasa. Goliat tadi jujur dia nggak konsisten katanya. Tapi jangan terus nggak konsisten ya. Harus konsisten. Berapa banyak yang mau jadi baca kitab setiap hari? Oh nggak berani jadi ya? Lihat. Berapa banyak yang mau jadi? Oh jangan baca kitab setiap hari. Nggak berani. Nanti Tuhan nggak mau jadi kasih nafas besok. Jadi ya, amin. Generasi muda berani komitmen, ya. Ada komitmen, ada bulanan tekad mau baca firman Tuhan kita. Ya, tadi yang katakan berapa banyak yang mau jadi kirim di grup. Wah, mulai besok kenapa ya? Luar biasa. Dari yang 5 tadi jadi berapa ini? 10, 11, 12. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Firman Tuhan ada yang tahu manfaat firman Tuhan? Apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Terdapat di mana? Berapa? Dia tadi 1 ya, bukan 2 atau 1? Ayo, bersama mahasiswa teologi. 2. Ini ayat amalannya, Kapasnya sebetulnya. Menjadi dia yang salah gitu ya. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana kita bisa diajar, bagaimana kita tahu kesalahan kita, bagaimana kita bisa dididik. Kalau kita tidak baca firman, nggak mungkin, ya, nggak mungkin ada perubahan dalam hidup kita, nggak mungkin kita bisa bercahaya, nggak mungkin kita bisa berdampak kalau tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan, apalagi tidak melakukannya. Karena yang lebih penting dari semuanya itu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kita harus sungguh-sungguh bergantung dan melekat kepada Tuhan. Yang kedua, nggak usah banyak-banyak poinnya. Yang kedua, tadi kitabnya belum diangkat ya, masih berapa jam ya? Masih lama lagi. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bercahaya, menjadi terang, menyalakan? Kita harus mau dan berani menjadi terang. Katakan bersama saya, mau dan berani. 2, 3. Mau dan berani. Kalau ditanya siapa yang mau jadi terang? Gak ada yang katakan. Siapa yang mau jadi terang? Mau ya? Mau semuanya? Amin? Mau. Kalau hanya mau itu baru satu yang teori. Katakan bersama saya teori. Bilang kira-kira jangan cuma teori. Jangan omong doang, omong. Nah, meningkat tapi itu udah modal. Karena banyak orang yang nggak mau. Itu udah modal utama kita untuk mau menjadi terang. Tapi ada kata berikutnya adalah berani. Ya, kasih tahu kira-kira harus berani bro. Harus berani. Harus berani jadi terang.
tidak rugi, ya. Bayar berapa sih? 300 itu subsidi ya. Kalau mau bayar betul lebih dari 300. Ini bukan aja ya. Bukan. Tapi 300 itu seperti menurut anak muda zaman sekarang itu mahal. Kenapa? Karena belum punya penghasilan ya. Atau udah ada yang punya penghasilan masih kita ya. Kecuali kantor ya, bisnis. Artinya mahal. Pertama tenaga, waktu, kemudian uang kalian. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk jangan sia-siakan ya. 2 hari, 3 hari kita ada di sini, kita sudah istilahnya bayar harga ya. Ayo kita harus, walaupun itu orang tua yang bayar misalkan, harganya apa yang orang tua sudah lakukan untuk kita ya. Kita harus sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Ada dampak yang kita bawa nanti ya, ketika kita pulang, kita bangkit dan menjadi terang. Jadi poin yang kedua adalah kita harus tahu. Dan saya percaya kehadiran kalian, kehadiran anak-anakku sekalian, kita semua di tempat ini, itu sudahlah awal. Kita semua mau menjadi terang. Karena tema ini sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya. Untuk kita menjadi bangkit dan menjadi terang, bercahaya. Jadi artinya ketika kalian merespon, melepas dari, oh kok ikut teman saya, oh karena dibayarin, oh karena si ini ikut, oh karena diajak, terlepas dari alasan itu, saya percaya Tuhan yang menggerakkan kita semua supaya kita bergerak, ada kerinduan untuk kita mau menjadi terang. Katakan amin. Karena dengan mau menjadi terang, kita diisi dengan teori-teorinya, cara-caranya, bagaimana nanti di sesi berikutnya ya. Nanti ada pembicara-pembicara yang hebat. Di besok hari ada sesi, ada 2 sesi ya. Itu kita belajar aplikasinya, bagaimana kita berdampak menjadi terang di setiap hari, di setiap kehidupan nyata kita. Dan hari ini saya mau beritahu 2 teorinya dulu. Langkah awalnya supaya kita bisa dapat bercahaya, menyala, guys. Kita harus terhubung dengan Tuhan yang benar. Katakan amin. Harus terhubung dengan Tuhan. Yang kedua tadi apa? Mau dan berani. Nah, di bagian mau ini kalian sudah menunjukkan. Bahkan dengan walaupun diwajibkan, diharuskan mencatat. Nanti saya khawatir waktu ada kuis ini kailangan ada. Karena dia nggak boleh nyontek ya kailan. Karena pertanyaan dia ketinggalan katanya catatannya di board itu. Boleh lah ya nanti nyontek sama Mami atau sama siapa juga. Kasih ini. Tapi dengan mau ini, apalagi dengan mencatat, saya sangat menghargai sekali. Waduh, jarang anak muda itu ketika mendengar sesuatu mencatat. Saya berdoa supaya kebiasaan seperti ini jadi gaya hidup, dan sampai ke gereja pun kalian kalau mengirim khotbah itu mencatat. Walaupun ada nyatatnya di handphone gitu ya. Karena kalau nyatat di manual kadang-kadang udah tulisannya jelek semua ya. Tapi kalau di handphone kan bagus-bagus tulisannya. Saya nggak menghina, tapi emang kenyataan ya. Anak-anak sekarang tulisannya udah nggak bagus-bagus. Kalau dulu orang tua kita itu tulisan indah namanya, dulu papa saya tulisannya luar biasa. Karena memang dilatih. Sekarang anak-anak udah nggak tulis kan, semua di WA, semua di ketik dan seterusnya. Nah, kembali. Kehadiran kalian, kehadiran kita semua dan yang mencatat, kemudian apalagi menyimak seperti ini, itu sebuah respon bahwa kalian mau untuk menjadi terang, untuk menjadi berdampak, untuk menyala. Katakan amin. Di semua itu mau untuk menyala. Yang kedua ini adalah selain menyala, selain mau, tapi kita harus berani. Nah, keberanian itulah yang ketika tadi tombolnya sebetulnya di tangan kita. Kita yang memilih mau tekan tombol on atau tombol yang off. Tentu kita harus sudah mengetahui bahwa saya memang nyala. Gak ada kabel yang putus, gak ada komponen yang rusak, dicolok. Waktu kalau mau beli bola, pernah beli bola di toko listrik, ada yang pernah disuruh makanya
atau belum? Dicoba dulu, ya. Nggak mungkin kita langsung bawa pulang. Kita mau pastikan bahwa itu nyala. Dan saya percaya kalian ini udah dites dulu itu, semua udah nyala. Yakin? Kalau tanya kita kamu nyala kan? Nyala ya, yakin ya? Nyala, pasti nyala. Kelihatan dari wajah-wajahnya semua menyala. Tapi, ya, sampai di rumah, kalau bohlamnya itu cuma disimpan di atas rak, akibatnya dingin, bogey, putus, rusak. Itu curhat. Ada bohlamnya kita beli, disimpan di rak, ngejangkau sama bogey, rusak 3 biji. Itu kelalaiannya orang tua. Tapi bukan ke situ totalnya. Kalau itu hanya disimpan, itu artinya tombol on-nya belum ditekan, masih off, belum disalurkan kepada salurannya. Artinya belum ada keberanian untuk menyala. Atau mungkin menyala, tapi nyalanya hanya di lingkungan gereja. Cuman hari Sabtu aja, cuman waktu konser aja dia nyala. Padahal ada ungkapan yang berkata begini, ya. Garam tidak boleh kumpul sama garam, akan jadi udah garam. Terang tidak boleh kumpul sama terang, akan jadi terang terus terang. Itu slogannya lampu yang mereknya Philips, bukan kopi ya. Terang terus terang. Garam tidak bisa terasa asinnya kalau ada di air laut. Terang tidak akan terlihat terangnya kalau ada di tempat yang terang. Kapan terang itu bisa terlihat? Bisa terlihat menyala waktu ada di tempat yang terang. Jadi sebetulnya keberanian kita itu terbukti, teruji waktu kita ada di pergaulan kita, di lingkungan kita, di sekolah, di mana lagi? Ada yang sudah bekerja ya? Di kantor, kalau yang sudah bekerja, di rumah, bukan waktu di gereja. Karena hampir semuanya, saya nggak sebut semuanya, hampir semua waktu orang ada di gereja itu, dia pasti akan terlihat sangat rohani. Wah, orangnya itu bisa sering kuat. Tapi bagaimana ketika dia ada di sekolah? Waktu temannya bercanda yang jorok, dia ikut wah terbahak-bahak, merasa lucu, padahal itu sesuatu yang salah. Atau ikut-ikutan omongan yang gak benar, ya, kata-kata yang kotor keluar dari mulut, atau bahkan perlakuan yang tidak baik, tingkah laku yang tidak baik. Waktu di rumah, ini ada salah satu orang tua ya. Apakah dia masih menjadi terang ketika ditegur sama orang tua, nyautnya seperti apa? Itu di kehidupan nyata terang kita bisa terlihat. Ya saya nggak usah tanya ya, itu kan nanti mempermalukan. Ya sih, anak-anak di sini semua baik-baik, amin. Amin. Jadi kalau kita tanya sama orang tuanya pasti akan ngomong, wah, Pak, dia sih kalau di gereja baik Pak, lebih baik dia tinggal di gereja terus. Sampai ada orang tua yang boleh nggak anak saya tinggal di gereja? Kenapa ya? Wah, kalau di rumah lawan sama papanya, lawan sama mamanya, mungkin kalau di gereja dia bisa jadi baik. Jangan sampai itu terjadi bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, kalau berikan jangan ya bro, jangan ya.
latar belakang Kristen kan, dengan cara hidup ini. Jadi pesan firman Tuhan malam ini, kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Yang mau katakan harus. Tadi cara terhubungnya ada dua. Yang pertama adalah dicatat tapi dilupain. Ini ada jalan sekarang. Cara kita terhubung dengan Tuhan. Kalau saya tanya dari awal lebih sulit kita. Berdoa. Yang dicatat bukan doa. Yang kedua membaca. Harus dilakukan. Katakan harus dilakukan. Punya kehidupan doa. Bilang punya kehidupan doa. Saya memberi apa namanya? Perintah. Bukan firman Tuhan, firman Roh. Doa satu hari minimal 30 menit. Ada anak-anak yang mau. Jangan takut janji sama Tuhan. Kalau gagal bangkit lagi, ya. Gagal bangkit lagi. Satu hari minimal berapa menit? 15 menit kata Pak Bio. Oh Pak Bio 15 menit satu hari. Oh, berani banget. Saya bilang 30 menit, dia bilang 15 menit menjadi Tuhan. Saya masih 15 menit. 30 menit. Kalian tidak akan kuat tanpa doa. Ingat waktu Yesus mendapati murid-muridnya tidur ketika dia berdoa di taman Getsemani. Dia bilang, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga satu jam? Itu standarnya Yesus. Saya kasih standar kalian ini masih 30 menit. Nanti kalau Yesus sudah bicara, ayo, jangan cuma 30 menit, 1 jam. Karena ayat ini kemudian berkata bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi kita nggak bisa kuat, nggak bisa terhubung dengan Tuhan tanpa doa. Dengan doa kita bisa kuat menghadapi segala sesuatu. Tadi yang kedua dengan membaca. Ya, tadi udah jadi ya, membaca firman setiap hari berapa? Minimal 1 pasal. Dan udah jadi tadi ada beberapa yang jadi, ya. Udah mau kirim, catat yang kasihan renungan di. Nggak usah panjang-panjang. Misalnya di pasal 26, saya dapatkan Tuhan itu baik buat kita. Bukan tulis saja Tuhan itu sangat baik. Atau dapat apa lagi? Tuhan itu memang terbaik buat saya. Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pelindung buat saya. Itu aja yang kita dapatkan. Itu udah jadi kekuatan buat yang lain, mengingatkan yang lain bahwa ternyata Tuhan kita itu hebat. Amin. Yang kedua tadi bagaimana supaya kita tetap bercahaya menyala. Ada yang kedua mau dan berani untuk menyala. Jadi menyala itu adalah keputusan. Katakan bersama saya keputusan. Keputusan kita. Menyala itu adalah tindakan nyata kita. Tentu kita harus sungguh-sungguh sudah dites tadi. Wah ternyata gak kayak besar. Ditesnya pakai firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang bisa melihat, firman Tuhan yang adalah terang, yang adalah cermin, yang bisa melihat ada boroknya, ada bagian-bagian yang belum rapinya dalam hidup ini. Baru kemudian kita bisa berani bercahaya, dan bercahaya kita itu bukan di tempat yang terang, harus berada di lingkungan. Itu sebabnya kita harus menjadi orang-orang yang mau dengan sengaja mendatangi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sengaja membaur, ya, bukan bergaul. Seperti Alkitab berkata, ya, kita bukan hanya ada di lingkungan kita, tapi kita ada di lingkungan pemungut cukai. Yesus yang seperti itu, dia ada di pasar-pasar, dia ada di tempat-tempat orang berdosa. Kenapa? Karena dia mau jadi terang, dia mau bercahaya. Bagaimana orang berdosa bisa bertobat? Kalau kita mengurung diri, kalau kita ada di rumah terus, kalau kita kumpul sama yang itu terus, yang orang gereja terus, kita nggak akan bisa menjadi terang. Ada orang tua kita di gereja Kosmoposit yang sengaja pergi ke gang yang namanya gang Koler. Saya nggak tahu asal mulanya kenapa gang itu disebut gang Koler. Itu lingkungan apa? Lingkungan orang Samaria. Sengaja
bisa jadi terang. Jadi semua kita harus dengan sengaja, kenapa? Karena kita ini adalah terang. Yang sudah katakan. Nah, saya berdoa supaya anak-anak sekalian, walaupun Pak Dewi ada waktu yang terbatas, tapi saya tahu ada pesan Tuhan buat kita semua. Malam hari ini termasuk buat saya. Tema ini mungkin hampir, kalau boleh bilang, saya suruh persiapkan tema sejak lama ya. Tapi baru keluar tema ini udah hampir, kalau menurut saya last minute gitu. Sehingga pembicara juga dapatnya nggak terlalu, persiapannya nggak cepat keluar tema ini. Tapi saya percaya tema ini sangat memberkati. Amin. Karena ini bicara soal kehidupan nyata. Kita harus makin menjadi generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang cinta Tuhan lagi. Udah gak zamannya lagi kita ikut-ikutan sama pergaulan-pergaulan orang-orang dunia. Yang kau katakan, udah saatnya kita berdampak, kita menjadi pribadi yang berbeda, tidak ikut arus. Karena kalau ikut arus ini, arusnya semakin nggak jelas ya teman-teman semua, anak-anak muda sekalian. Semakin gak jelas, arus dunia ini semakin gak jelas, menggiring manusia untuk hidup di dalam dosa, hidup di dalam berbagai macam kejahatan, tidak lagi menjaga kesucian. Tapi hari ini kita disadarkan, ayo bangkit, kita harus menjadi terang. Sesuai dengan judul khotbah yang saya sampaikan, ayo menyalakan, menyala, jangan suap-suap, jangan redup cahaya, harus menyala sebesar mungkin karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Katakan, sejauh mana kita bisa memancarkan cahaya itu, karena itu ditentukan oleh seberapa dekat kita dengan sang sumber itu. Handphone itu kalau udah gak dicas sehari per hari akan lobet, dan kalau lobet sebentar lagi dia akan mati. Hidup kita kalau gak terhubung sama Tuhan, gak ada cahaya yang kita bisa patungkan atau salur. Ingat, kita ini hanya alat Tuhan yang sudah dikatakan. Sang cahaya itu, sang terang itu adalah tubuh. Jangan pernah menggunakan kekuatan dan berkata, saya ini terang, saya menjadi terang, saya percaya. Kalau kita nggak terhubung sama Tuhan, kita nggak akan pernah bisa berterang. Kita nggak akan pernah bisa menjadi terang. Itu sebabnya kunci, ya, kuncinya di dua bagian tadi. Kita harus terhubung, punya kehidupan doa minimal satu hari dalam 30 menit, satu hari dalam 30 menit, kemudian baca firman minimal satu pasal satu hari. Nah, dari saya renungkan ada ayat yang kita bagikan kepada orang. Saya melihat wajah-wajah kalian ini bukan hanya di gereja, tapi kita akan tetap di surga nanti. Katakan amin. Itu dengan catatan kalau nggak ada Iran dan Israel yang nyasar, kayak kita berdoa, semua kita mau bersama-sama ke surga. Amin. Karena ini doa kami hamba-hamba Tuhan, ya, membawa mengajak generasi untuk bersama-sama masuk di dalam kebenaran. Ayo kita mau bangkit, ayo kita mau menjadi terang bercahaya di depan semua orang, membawa orang lain untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Musik kita menyanyikan lagu biar kita menjadi generasi anak-anak muda yang ngomongin menyerahkan hidup. Justru jangan menyerahkan hidup waktu udah gak kuat, ya. Waktu komponennya udah mulai rusak, ya, dicolok dikit, putus, ya. Dilihat goyang dikit bolanya, putus, ya. Tapi ketika kita masih muda ini masih kuat, ya, kita mau janji, kita mau ngomongin sama Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, bagaikan lagu
Bapak Ibu